Halo teman-teman semua, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang diversifikasi. Selamat menyaksikan. Kita masuk dalam pengertian diversifikasi atau dalam konteks bisnis adalah usaha menganeka-ragamankan suatu produk untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Diversifikasi atau dalam konteks keuangan dan investasi adalah adanya kekeragaman dalam investasi yang dibuat oleh investor demi menghindari kerugian. Tujuan dari diversifikasi adalah biasanya dalam berinvestasi kita tidak membeli di salah satu saham saja, tetapi di berbagai saham. Biasanya saat saham mengalami penurunan, maka akan ditutup oleh saham yang mengalami kenaikan. Tujuan lain dari diversifikasi adalah dapat memberi berbagai keuntungan melalui ambisi yang terpenuhi, pengendalian distributor dan pemasok, kesinergian, pemerataan resiko, dan adanya pertumbuhan nilai tambah. Seringkali juga diversifikasi digunakan oleh suatu perusahaan. Jenis-jenis diversifikasi. Secara umum ada 3 jenis diversifikasi yang banyak dipraktikkan, yaitu yang pertama, diversifikasi terpusat, yang artinya penambahan produk baru yang memerlukan teknologi serta strategi pemasaran yang kurang lebih sama dengan produk lama. Contohnya, perusahaan kosmetik yang memproduksi bedak, kemudian menambah produknya dengan lipstik, parfum, dan lain-lain. Yang kedua, diversifikasi horizontal, yang artinya penambahan produk baru untuk menarik pelanggan yang sudah ada meski teknologinya berbeda dengan produk yang lama. Contohnya adalah produsen alat musik yang semula hanya membuat gitar, kemudian menambah produk lain seperti piano dan biola. Yang terakhir, diversifikasi konglomerat, yang artinya penambahan produk baru bagi pelanggan dari kelas baru, dan produknya memerlukan teknologi dan strategi pemasaran yang sama sekali berbeda dengan produk yang ada. Contohnya, perusahaan yang semula berkecimpung dalam bidang perkayuan, menambah produk baru seperti minyak sawit dan kertas. Macam-macam strategi diversifikasi. Diversifikasi adalah tindakan yang membutuhkan strategi. Strategi diversifikasi konsentris dilakukan dengan menambahkan suatu produk. Namun, produk ini memiliki kesamaan dengan produk sebelumnya, baik dalam jaringan pemasaran ataupun teknologi. Sedangkan strategi diversifikasi konglomerasi berkaitan dengan penambahan produk yang tidak berhubungan dengan produk sebelumnya. Jadi, perusahaan memasarkan di pasar yang baru. Secara nyata, diversifikasi dilakukan dengan perbanyak variasi investasi, menentukan jumlah investasi, rebalancing, dan berfokus pada tujuan. Kuantitas menjadi hal akhir dan dapat diperhatikan. Rebalancing adalah berinvestasi dengan kuantitas yang sama pada dua hal yang berbeda. Maka Anda dapat menemukan investasi mana yang lebih menguntungkan. Dalam bisnis, manfaat diversifikasi yaitu untuk mendongkrak keuntungan perusahaan. Karena dengan melakukan diversifikasi dapat meningkatkan daya saing, mencegah terjadinya monopoli, mengurangi resiko di masa depan, dan memberi jalan untuk bertahan di dunia usaha. Selanjutnya, dalam berinvestasi, dengan membagi atau mengalokasikan aset pada beragam produk investasi yang berbeda, investor dapat meraih manfaat yang maksimal, sekaligus meminimalkan resiko atas investasi yang ditanam. Sebab saat salah satu produk mengalami penurunan, maka produk lainnya bisa menutupi kerugian tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.